Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbanggakan, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita. Gimana kabarnya, sehat ya? Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar statistika, yaitu tentang desil dan persentil. Ini adalah ukuran letak data. Yang pertama yaitu kuartil yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke. Desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian. Dengan catatan data itu sudah diurutkan. Kemudian yang pertama desil data tunggal. Maka bagaimana menentukan desilnya? Yaitu kita tentukan letaknya. Letaknya yaitu ada di data ke I kali N plus 1 dibagi 10. Kalau kemarin kuartil dibagi 4, karena desil ini dibagi 10 bagian, maka dibagi 10. I-nya, ini keterangannya, berarti D itu desil ke I-nya 1 sampai 9. N-nya banyak data. Nah, jika hasilnya ini ternyata bukan bilangan bulat, maka kita akan mencari menggunakan interpolasi linear seperti kuartil kemarin. Yaitu, ini rumusnya. Oke. Contohnya, tentukan D1 berarti desil pertama dan desil kelima dari data berikut. Ini datanya. Oke, kemudian yang kita lakukan pertama yaitu mengurutkan. Data diurutkan dari kecil sampai paling besar. Kemudian dihitung, ini ada berapa? Nah, ini N-nya. Berarti dia ada 13. Kemudian nyari data pertama. Data ke 1 berarti I-nya ganti 1. N-nya ganti 13. 1 kali 13 plus 1 dibagi 10. 13 tambah 1, 14. 14 kali 1, 14 dibagi 10, 1,4. Data ke 1,4. Berarti data ke 1 ditambah desimalnya kan 0,4. 0,4 kali data kedua dikurangi data ke 1. Ya, ini data ke 1 33, data keduanya 35, dihitung 33,8. Ini desil pertama. Kemudian desil kelima, berarti I-nya ganti 5. N-nya 13, berarti 5 kali 13 tambah 1 bagi 10. 14 kali 5, 70 bagi 10, 7. Oke, data ke-7 tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti desil kelimanya yaitu 40. Data ke-7. Kemudian desil data berkelompok, yaitu untuk menentukan desilnya LDI ini adalah tepi bawah kelas desil. Jadi pertama tetap menentukan letaknya. Letaknya mana? Yaitu I per 10 kali N. Ini letaknya. Kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum, dibagi frekuensi kelas desilnya dikali dengan panjang kelas. Contohnya tentukan desil ke-6 dari tabel distribusi frekuensi di bawah. Oke. Nah, karena ditanya D6, berarti letaknya adalah ke 6 per 10 kali N. N-nya 30. N itu jumlah frekuensinya semua. 18. Berarti ada di kelas. Kemudian kita data ke 18 ada di interval, kita hitung dari atas. Nah, ini tambah frekuensi kumulatif tidak apa-apa. 5 tambah 6 berarti 11. 11 tambah 3, 14. Nah, padahal dia ke 18, berarti ada di kelas bawahnya. Karena di sini adalah 15 sampai 19. Berarti 18 di sini. Tinggal tentukan, berarti tepi bawahnya 19,5. Karena 20 dikurangi 0,5. Ditambah panjang kelasnya 3. Tepi atas kurangi tepi bawah. Kemudian tadi letaknya tadi ya 18 sudah dihitung, 18 dikurangi 14 itu frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensi kelas desilnya yaitu 5. Panjang kelasnya boleh ditaruh di depan, boleh ditaruh di belakang. Yang di dalam kurung dihitung dulu dikali 3. Kemudian baru ditambah 19,5. Hasilnya 21,9. Kemudian persentil adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 100. Kalau desil 10, kalau persentil 100 bagian. Yang sama setelah diurutkan. Persentil data tunggal. Nih letaknya data ke I kali N plus 1 dibagi 100. Karena persentil maka dibagi 100.
I-nya 1 sampai 99, N-nya banyak data. Sama nanti kalau hasilnya ini bukan bilangan bulat, maka dia dicari dengan interpolasi linier. Oke. Contohnya, ini data tunggal, tentukan persentil ke 65. Maka yang dilakukan adalah N-nya dihitung 1, 2, 3, ternyata ini ada 15 datanya, berarti N-nya 15. Data diurutkan dari paling kecil sampai paling besar. Kemudian dicari letaknya. Data ke I, berarti I-nya karena ditanya ke 65, berarti 65 kali N plus 1, N-nya 15, 15 tambah 1, 16, bagi 100, 10,4. Data ke 10 ditambah desimalnya kan 0,4. Kali data ke-11 dikurangi data ke-10. Hasilnya 7,4. Itu persentil ke-65. Kemudian persentil data kelompok. Nah, ini. Yaitu tepi bawah kelas persentil. Jadi ditentukan dulu letaknya. Letaknya di mana? Yaitu I per 100 kali N. Ini letaknya. Dicari dulu. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi persentil tadi dikali dengan panjang kelas. Contohnya, oke. Tentukan P30 berarti persentil ke 30 dari data berikut. Ini ya. Nah, ini letaknya sudah ditentukan. P30 berarti I per 100 kali N. I-nya kali 30. 30 per 100 kali 30 berarti 9. Berarti dia ada di data ke 9. P30 ada di data ke 9. Letaknya di interval ini 4, kemudian kok 6? 4 tambah 6 kan 10. Oh, berarti ke-9-nya ada di sini. Tapi bawahnya 14,5, kemudian frekuensi kumulatif sebelum berarti di atasnya kan hanya 4. 4 frekuensi kelas persentilnya yaitu 6. Kemudian panjang kelas, tepi atas kurang tepi bawah ada 5. Ya, tinggal dimasukkan. Nah, hasilnya ini 18,67. Kesimpulan dari tadi ya, dari kuartil yang kita pelajari sebelumnya, kemudian desil, persentil, supaya kita mudah untuk mengingat bagaimana menghitung, kita lihat data tunggalnya, maka letaknya sama. IN plus 1 dibagi. Nah, kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100 itu. Kemudian kalau data kelompoknya, tepi bawahnya, tentukan letaknya dulu. Letaknya ini letak. Nah, tepi bawah ditambah letaknya ya, dikurangi frekuensi kumulatif. Nah, dibagi dengan frekuensi kuartilnya atau frekuensi kelas desilnya atau frekuensi kelas persentilnya. Kemudian dikali dengan panjang kelas. Jadi mau nyari kuartil, desil atau persentil tidak ada kesulitan. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar tentang desil dan persentil hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.